Ini jangan ketinggalan ya. Dan ini kita menggunakan alfa dan beta. Tetapi kalau sudah ini kan bentuk regresi yang bentuk yang umum ya. Tetapi kalau kita sudah bicara estimasinya ya, estimasinya di sini bagaimana estimasinya untuk regresi linear tersebut itu sudah menggunakan Y topi ya, Y cap. Ada topinya di atas. Dan di sini sudah nggak ada errornya ya. Dan A, alfa, dan betanya digantikan dengan A dan B karena itu sebagai estimator untuk alfa dan beta AB-nya itu. Yang biasa disebut sebagai ini adalah regresor atau koefisien regresinya, regresor ya, yang B itu. Kalau yang A adalah konstantanya ya. Regresor itu koefisien regresi. Ini yang umumnya digunakan ya. Yang disebut sebagai koefisien regresi atau regresor. Oke. Cara menulisnya pokoknya saya ingatkan. Kalau estimasinya ya bentuknya seperti ini. Estimatornya adalah bentuknya Y cap sama dengan A plus BX. Nah, untuk metode tangan bebas ini freehand ya diperoleh dengan membuat persamaan garis lurus secara bebas sesuai dengan perasaan, feeling ya. Ini perempuan ini yang biasanya tepat ini karena sering main perasaan. Jadi nanti kalian butuh baper di sini. Ya, kalian harus baper untuk menggunakan metode tangan bebas ini. Bawalah perasaanmu gitu. Ya. Untuk bisa merefleksikan hubungan garis lurus berdasarkan diagram pencar yang ada. Ya. Intinya adalah caranya itu mengambil 2 titik dari diagram pencar, ya, 2 titik, kemudian membuat persamaan garis lurus berdasarkan 2 titik yang dipilih. Ya. Misalkan ini ada contoh, X adalah persentase kenaikan biaya iklan, dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan. Yang menjadi Y adalah yang apa? Rahma, ayo. Sudah jelas ya. Ya, yang menjadi Y yaitu ya hasil penjualan. Pastilah maksudnya adalah kenaikan biaya itu tentu membuat kenaikan hasil penjualan meningkat atau menurun gitu ya. Kalau meningkatkan kenaikan biaya kan umumnya meningkatkan, tapi tidak selalu ya. Nah, makanya ini mau diteliti dari dua variabel tersebut. Oke. Silakan minum dulu, saya tak minum dulu sebentar. Ya. Saya lanjutkan. Jadi kita bisa memilih data yang ke-1, 2, 3, data yang ketiga dan data yang 4, 5, 6, 7, ke-7. Intinya kita mengambil dua titik data. Ya. Dari 2 titik data ini nanti kita akan mencari nilai A dan B. Nah, feelingnya digunakan di mana? Ya digunakan ketika kita mau menentukan titik data yang keberapa. Ya. Jadi kita menggunakan perasaan itu, bapernya itu untuk menentukan titik yang keberapa. Nah, kenapa memerlukan baper? Ya karena lihat ini. Nah, dilihat ini. Nah, kita menggunakan 2 titik, misalkan saya menggunakan kayaknya perasaan saya berdasarkan perasaan saya memilih titik ini dengan ini. Nah, kalau titik menggunakan titik dengan ini, maka garis regresi linearnya akan dibentuk seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini bagus atau tidak? Tidak kan? Kita kan berharap bahwa garisnya itu sedapat mungkin dekat dengan seluruh data. Ya kan? Sedapat mungkin dekat dengan seluruh data. Nah, kalau saya menggunakan titik ini dengan ujung. Nah, ujung dengan ujung. Nah, sepertinya ujung dengan ujung juga masih boleh. Nah, itu masih mempunyai perasaan yang baik ya. Kalau memilih yang itu daripada yang pertama tadi. Ya, perasaannya masih baik. Nah, kalau misalkan menggunakan yang ini dengan ini, makanya ketika kita mau membuat menggunakan metode freehand ini, ya kita harus menggambarkan dulu plotnya. Menggambarkan plotnya supaya kita bisa menggunakan perasaan kita untuk menentukan titik yang mana, gitu kan? Nah, kalau misalkan ini yang ini, bentuknya akan seperti ini. Oh,
agak jauh gitu kan. Oke lah. Maka di sini saya memilih ini dengan ini. Kalau ini dengan ini ya masih dekat-dekat dikit lah. Masih boleh lah perasaannya. Masih punya perasaan gitu ya. Kemudian setelah kita menentukan dua titik ini, maka kita harus tahu koordinatnya. Titik itu nilainya berapa? Koordinat itu kan berdasarkan nilai ini. Dia adalah 4,5 dan 10,12. Nah, dari sini kita bisa menggunakan menyelesaikan dengan persamaan substitusi. Sehingga ketika saya mempunyai titik 4,5, maka dari rumusan ini ya kita bisa tentukan yang Y cap itu adalah yang 5 ya. Jadi 5 ditambah sama dengan A plus 4B. B-nya 4 itu adalah yang X-nya ini ya. Ya. Karena ini adalah yang tadi ada Y bar, Y cap dan X ya. Nah, kemudian untuk titik yang kedua, ya sebetulnya kita mau mencari garis yang dilewati dua titik ya dengan cara seperti ini kan, garis yang dilewati dua titik. Mungkin di SMA belajar ya tentang gradien, membuat garis yang dilewati dua titik. Nah, untuk titik yang kedua 10,12 masukkan aja Y-nya 12, X-nya 10. Nah, sehingga kita mempunyai dua persamaan, untuk menyelesaikan dua variabel yang kita tidak ketahui, yaitu variabel A dan variabel B. Nah, kalau kita mau mencari dua variabel yang kita tidak ketahui, maka kita minimal harus mempunyai dua persamaan, ya kan? Ya, persamaannya adalah ini dengan ini, dengan menggunakan dua titik tersebut. Nah, kalau sudah kita dapatkan dua persamaan ini, kita tinggal selesaikan aja. Ini untuk menghilangkan A, maka kita kurangi. Sehingga saya mendapatkan minus 7 sama dengan min 6B. Dan B sama dengan 7/6 atau 1,17. Nah, dari B kita sudah dapatkan B. B-nya kita dapat, masukkan A, nilai A untuk A. Salah satu saja, boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Untuk yang mudahnya yang ambil yang kecil, yang atas. Jadi A adalah 5 dikurangi dari, ini kan dibalik aja kan. A sama dengan 5 min 4B. Nah, sudah masukkan aja. 5 dikurangi 4 dikalikan dengan 1,17 sehingga diperoleh 0,33. Nah, dari ini kita sudah dapatkan A dan B-nya, maka persamaan regresinya ya adalah Y cap sama dengan 0,33 ditambah 1,17X. Nah, ini hasilnya. Gampang kan? Freehand. Nah, setelah kita menghitung, tadi sudah mendapatkan nilai koefisien dan konstanta. Jadi ini tadi yang disebut sebagai regresor atau koefisien regresi. Ini yang disebut sebagai konstanta ya. Nah, kita mau lihat errornya. Error untuk setiap titik ya. Errornya adalah untuk setiap titik ketika X-nya 1, Y-nya 2, kan kita masukkan aja. Oh, error ini kan tadi apa? Y cap min Y, ya kan? Yang tadi error. Nah, artinya apa? Selisih antara perkiraan, hasil estimasi terhadap nilai sebenarnya. Ini adalah nilai sebenarnya. Ini adalah hasil estimasi. Selisihnya itu error. Oke. Nah, kita kurangkan aja, masukkan. X masukkan ke sini. Ya. X masukkan ke sini 1. Jadi 1,17 ditambah 0,33 sekitar 1,5. Y-nya berapa? Y-nya 2. Selisihnya berarti 1,5 dikurangi 2 adalah minus 0,5. Dan kemudian yang kedua selanjutnya begitu juga. Masukkan X-nya 2 ya. Ketemu Y cap 2,67. Selisih dengan Y yang sebenarnya berapa? 2,7. 2,67 dikurangi dengan 4 minus 1,33 dan seterusnya. Nah, kalau kita cari rata-rata errornya,
itu masih minus 0,1075. Itu kalau cari rata-ratanya. Tetapi nanti sebetulnya untuk membandingkan model, kita bukan mencari rata-rata dari error, tetapi adalah kuadrat dari error. Ya. Yang penting kita tahu dulu bahwa sebetulnya kita bisa cari seperti itu untuk errornya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan ya garis regresi tersebut, pasti garis tersebut akan melalui dua titik yang kita gunakan sebagai freehand. Ya, jadi kalau mau menggambarkan garisnya, kita tinggal tarik saja garis itu berdasarkan dua titik yang kita tentukan tadi. Kalau kita menentukan titik yang ini dengan ini, kita dengan garis seret itu. Terus ditulis persamaannya adalah itu Y cap sama dengan 0,33 ditambah 1,17X. 1,17X ya. Ini adalah persamaan garis regresi dengan menggunakan metode freehand. Gambarnya ya tinggal ambil titik tadi, jangan menggunakan titik yang lain ya. Ya, itu selingkuh namanya. Sudah baper, selingkuh lagi, repot nanti ya. Jangan. Jadi gunakan titik yang kita gunakan yang tadi kita gunakan untuk penghitungan. Gampang kan? Nah, sekarang ada sebelum masuk ke sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, masih gampang. Sekarang kita bisa memperkirakan garis regresi linear tersebut menggunakan metode setengah rata-rata ya. Berbeda dengan freehand. Ya, freehand tadi kan bebas memilih titiknya, tetapi kita harus menggunakan feeling, menggunakan perasaan yang sekiranya garis tersebut kalau kita tarik itu lebih dekat dengan yang lainnya, lebih dekat dengan data-datanya. Nah, kalau menggunakan metode setengah rata-rata, ini kita sudah membatasi si pembuat persamaan regresi itu untuk mengestimasi persamaan regresinya sesuai dengan aturan gini. Jadi dibagi, datanya dibagi berdasarkan dengan menjadi dua kelompok. Ya. Yang anggotanya itu paling tidak jumlahnya sama. Ya. Kurang lebih sama lah. Jadi pasangan-pasangan tadi itu kita kelompokkan, misalkan ada 8 data, ya kita kelompokkan untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama itu isinya 4 data pertama, pasangan pertama, untuk yang kelompok kedua, 4 data pasangan yang berikutnya. Kemudian kita hitung rata-rata dari X dan Y untuk setiap kelompok. Sehingga kita mempunyai 2 titik rata-rata. Ya, 2 titik, kita punya 2 titik lagi. Ya, 2 titik rata-rata, yaitu untuk rata-rata X bar pertama, pasangannya adalah Y bar pertama, dan X bar kelompok data kedua, pasangannya dengan Y bar kelompok data kedua. Ya. Nah, berdasarkan 2 titik rata-rata tersebut, kita buat persamaan regresi dengan metode freehand. Sama. Nah, kita hanya menentukan titiknya saja. Kalau tadi menggunakan perasaan, ya, kalau sekarang dengan menggunakan setengah rata-rata. Titik tersebut dipilih dengan memperhitungkan seluruh data. Ya, seluruh data itu ya dikelompokkan berdasarkan 2 kelompok data. Jadi kita punya 2 titik nanti, sama sih. 2 titik tersebut nanti baru kita hitung karena kita sudah punya 2 titik dan 2 untuk mencari 2 variabel A dan B, itu berarti bisa terselesaikan. Ini gambarannya secara visual supaya gampang melihatnya. Nah, kalau kita kelompokkan, ini ada 8 data, sudahlah dibagi 4 gitu kan. Nah, kemudian dari kelompok data yang pertama, kita cari X barnya dan cari Y barnya. Ya, rata-rata dari yang X dan rata-rata dari yang Y. Nah, kemudian untuk kelompok data yang kedua juga begitu. Kita cari rata-rata untuk X-nya dan kita cari rata-rata untuk Y-nya. Nah, kita dapatkan sebetulnya ini adalah ada titik di sini 3,14 3,4 setengah. 4 setengah itu adanya di sini ya. 0,3. Oh ya, sudah pas di sini. Nah, ini adalah titik rata-rata dari kelompok data pertama.
Kemudian yang kedua adalah 9,5, 11. Ya, di sini. Nah, dari dua titik inilah, ya, dua titik rata-rata inilah akan dicari nilai A dan B-nya. Nah, kalau digariskan gimana? Ya kita gariskan aja ini nanti. Persamaan garis regresinya seperti apa? Dia harus melalui, nanti kalau diminta menghitung dengan menggunakan metode setengah rata-rata dan menggambarkannya, ya dia harus melalui titik ini, titik dari rata-rata tadi, kelompok data pertama dan titik kelompok kedua. Tinggal garis saja, lurus. Anggap aja ini lurus ya. Nah, ini adalah garis regresinya. Caranya sama. Kalau menggunakan tadi titiknya adalah 3,45 dan 9,5,11 ini hasilnya. Jadi kita akan mendapatkan nilai B itu adalah 1 dan nilai A adalah 1,5. Sehingga persamaan regresinya adalah seperti ini. Y cap sama dengan 1,5 ditambah X. Sama prosesnya menggunakan freehand setelah kita menentukan, hanya bedanya adalah ketika kita menentukan titiknya. Ya kalau tadi freehand itu bebas, kalau di sini menggunakan setengah dari rata-rata. Ya. Ya setengah rata-rata tadi itu disampaikan bisa ya setidaknya sama ya untuk datanya. Kalau ganjil gimana Pak datanya? Ada beberapa referensi yang menyatakan kalau ganjil ya yang di tengah enggak usah diikutkan, tapi juga bisa diikutkan. Kalau diikutkan bisa diikutkan ke yang pertama atau yang kedua, silahkan. Tetapi kalau di situ mungkin perlu feeling ya. Biasanya sih kalau kelompok data itu membentuk yang di tengah itu mengikuti lebih condong kemana? Apakah yang ikut yang kedua atau yang pertama? Kecondongan pengelompokannya. Tapi ada juga referensi yang menyatakan tidak perlu diikutkan. Jadi hanya yang misalkan ada 9 ya 4 data pertama, 4 data yang kedua. Tapi ada juga referensi yang menyatakan bisa yang di tengah itu bisa ikut yang kelompok pertama ataupun kelompok kedua. Kalau saya sih cenderung mengikutkan ya, mengikutkan dia ke kelompok 1 atau kelompok 2. Dengan menggunakan apa? Ya disitulah feeling yang kita gunakan itu. Misalkan seperti ini. Ada titik di sini. Nah, misalkan ada titik di sini, maka saya akan mengikutkan dia di kelompok pertama ya, karena dia cenderung sama dengan pertama. Ada titik di sini. Nah, saya cenderung tadi yang bawah ini kelompok kedua, kalau yang ini adalah kelompok pertama. Saya ikutkan kelompok pertama, tapi bebas. Bebas, sebetulnya bebas. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau menggunakan metode setengah rata-rata, nanti gambarkannya itu tadi ya. Titik tadi itu untuk titik rata-rata X1 dan X2-nya dibuat titiknya dulu, terus untuk yang kelompok kedua juga dibuat titiknya, baru dibuat garis lurus yang melewati dua titik tersebut. Nah, ini hasilnya lebih cenderung dekat gitu loh, daripada sekedar menggunakan perasaan. Tapi ya tergantung datanya juga ya. Tergantung datanya. Lah kalau nanti datanya bentuknya seperti ini. Nah, di sini begini, terus yang satunya begini. Nah, misalkan seperti itu. Kan nanti dia kelompoknya di sini dan di sini. Nah, garisnya ya seperti ini. Ya nggak masalah gitu kan. Jadi tergantung dari bentuk datanya. Oh, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih gampang. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, kemudian ini yang umum digunakan, yang dua tadi itu sebetulnya sudah hampir tidak pernah digunakan itu untuk menentukan persamaan regresi. Tetapi kalian perlu tahu bahwa sebetulnya tujuan dari metode tadi itu sebetulnya memang ingin mendekati bentuk garis regresinya ya. Nah, ini juga begitu. Tujuannya adalah untuk mendekati bentuk garisnya. Tetapi kalau di sini sudah melihat errornya ya. Sudah melihat errornya.
Kalau tadi kan hanya melihat berdasarkan lokasi datanya. Kalau sekarang menggunakan metode kuadrat kecil atau ordinary least square (OLS), itu sudah melihat errornya yang dibandingkan. Jadi dia berharap bahwa error yang dikuadratkan, kenapa kok harus dikuadratkan? Ayo Mufti. Karena E kuadrat itu cenderung positif gitu kan. Kalau misalkan E saja bisa negatif, bisa positif. Jadi untuk menentukan kecilnya error berarti E kuadratnya harus mendekati 0. Ya, memang kalau kita nggak pakai kuadrat kan ada yang positif, ada negatif. Artinya nanti bisa saling meng-cancel gitu kan. Kalau sudah saling meng-cancel kita nggak bisa bandingkan apakah itu baik atau tidak gitu kan. Nah, makanya ini dikuadratkan. Nah, ini yang nanti disebut dengan metode kuadrat terkecil. Jadi, kuadrat dari errornya tersebut dicari yang paling kecil. Ya, harapannya apa ya? Nanti harapannya prediksinya lebih tepat. Kenapa? Karena errornya semakin kecil. Kuadratnya ya, kuadratnya semakin kecil. Nah, untuk mendapatkan apa namanya? Rumusnya, maka kita misalkan Q itu adalah sigma, ya, jumlah dari seluruh error yang dikuadratkan. Error itu apa? Error tadi ya Y, I, min, Y cap. Atau dibalik, sama saja. Ya kan? Karena ini nanti dikuadratkan. Ya kan? Ya enggak? Kan nanti Ya. dikuadratkan, sehingga sama. Nah, kemudian kita bisa pecah bahwa Y cap ini tadi adalah, ini kan sama dengan A plus B X, kan gitu. Nah, masukkanlah ini diganti. Sehingga dia diganti A plus BX. Karena maka ditambahkan I. Karena dia dalam bentuk sigma. Ini yang dikuadratkan. Maka inilah yang akan kita cari minimumnya. Fungsi ini yang akan kita cari minimumnya. Soalnya sudah dipecah sehingga fungsi modelnya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan titik minimum titik ekstrim, upaya. Nah, fungsi ini akan minimum turunannya itu sama dengan 0. Ya enggak? Lulus kan? Halo? Ya Pak Kalkulus. Halo? Kalkulus sudah kan? Ya. Di kalkulus kan ada itu aplikasi, ya, aplikasi untuk turunan, yaitu untuk mencari titik ekstrim atau titik minimum maupun titik maksimum. Nah, untuk bisa mendapatkan titik minimum, maka turunannya sama dengan 0. Ya, turunannya disama dengan 0. Nah, oleh karena itu, karena ini kalian kalkulus kan sudah sampai ini kan, 2 variabel kan? Ya enggak? Ya, sudah Menentukan sampai. ya turunan 2 variabel. Sehingga dia nilai ini nanti akan minimum jika turunan terhadap A sama dengan 0 dan turunan terhadap B juga sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita turunkan terhadap A. Ini turunannya apa terhadap A? Mufti bisa bantu? Cuma bedanya kan Ya. di sini ada ini ya. Ya. Sebentar ini goyang. Ya, apa? Turunan terhadap Oh A. ya. Terhadap A. Coba itu dibuka dulu kuadratnya Pak. Tunggu Pak. Nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Kan Nggak usah tinggal dibuka. kalikan aja. Oh iya, saya lupa. Berarti YI min A min
BXI kalikan min 2. Oke, dikalikan 2 pangkatnya ya, dikalikan dengan min 1 yang di dalam kan? Ya, ya, Pak. Sehingga ini kita dapatkan 2-nya di depan ya, min 2 ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian yang ini. Deki per do B sama dengan Y sigma YI min A min BXI kali 2 kali min XI. Oke. Nah, sehingga kita peroleh untuk yang ini 2 min 2 XI. Aduh, goyang nih, jelek sekali. Kalau harus saya balik sih ini. Kalau supaya nggak goyang, tapi biarlah. Kalau dibalik nanti nggak bisa lihat. Oke, itu. Nah, dari 2 persamaan ini, maka kita sama dengan kan 0. Ini juga sama dengan 0. Nah, kemudian dari disama dengan kan 0, nah, maka kita bisa cari nanti kelompokkan, dibuka, setelah dibuka kita kelompokkan B-nya, B-nya dikelompokkan, terus B-nya sendiri, berdiri sendiri, dipindah-pindah-pindah, substitusi segala macam, induksi matematika, ini nanti akan didapatkan B sama dengan ini. Percaya nggak? Kalau nggak percaya silahkan dicoba turunkan. Nanti untuk praktek ini, praktek dari kalkulus, silakan. Kalian mau nggak? Mau diturunkan atau nggak? Nggak perlu ya. Kalau mau coba turunkan ya kita coba cari, sehingga nanti kita bisa mendapatkan B itu seperti ini ya. Pokoknya dari ini nanti 2 persamaan ini, kita kan udah punya 2 persamaan. 2 persamaan yang di atas dan di bawah ini, dengan menggunakan 2 persamaan ini dan persamaan ini, nah kita akan bisa mendapatkan nanti nilai B itu seperti ini ya. Nanti setelah kita mempunyai B, salah satunya aja ini. Ini kan sama dengan yang di mana ya? Yang atas saja deh. Yang atas ini ya. Yang ini coba ya. Ini saya buktikan ya. Nah, untuk yang sama dengan ini. Ini adalah min 2-nya kan kalau dia kita hilangkan kan boleh kan, karena dia sama dengan kan 0. Sehingga dia itu sama dengan 0 sigma YI bentar, agak susah kalau nggak dipegangin layarnya. Nah, kalau di sigma YI min A, berarti N kalikan A. Ya kan? Siapa? B sigma XI. Ya, kan kita buka sigmanya. Ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan NA itu sama dengan sigma YI min B sigma XI. Nah, ini N pindah ke sana. Sigma YI per N apa? Y bar. Ya. Sigma XI per N apa? X bar. X bar. Nah, ini sama. Nah, turunan pertama dari A. Nah, kemudian untuk yang dapatkan nilai B ini, ya ini kita cari dari sini. Ya, dicari dari situ. Nanti mendapatkan nilai B, masukkan A ini nanti diganti dengan persamaan ini. Yang ini. A itu tadi sama dengan YI, sigma YI, ini kita pecah dulu.
Ini nanti baru sama dengan A ini kan. Nah, A yang ada di sini ini. Substitusi segala macam proses nanti akan menghasilkan B yang seperti ini. Oke. Itu kalau mau niat nurunkan silakan. Saya sebenarnya sudah ada sih buktinya. Kalau kalian nggak nanya ya nggak usah lah. Nanti bisa kalian praktek sendiri, belajar sendiri. Oke, sekarang untuk contoh menghitung garis regresi linear dengan menggunakan metode OLS ya, atau kuadrat terkecil. Bentar ya. Oke. Nah, ketika kita mempunyai data, ini ada I, ini adalah indeks datanya. Indeks itu biasanya dilambangkan dengan I, indeks 2, 3, 4, 5, sampai 8. Berarti kita mempunyai N sama dengan 8. Ya. Kemudian kita juga mempunyai sigma XI. Berapa Rahma? Bantu. Rahma Fajri. Bagaimana Pak? Putus-putus Pak. Putus-putus ya? Iya. Tadi. Oh ya. Sigma XI-nya berapa? Sigma XI berapa? XI-nya 50. Sigma YI? 62. Oke. Kemudian kita punya juga sigma XI YI. 499. Ini ya, XI. Oke. Nah, rumusnya apa? Sorry ya, ini tulisannya soalnya goyang layarnya, jadi tulisannya jelek. Padahal aslinya juga jelek. Nah, B itu ada dulu N sigma XI YI, atau saya balik ya, supaya enak nulisnya. Bentar. Min sigma XI sigma YI sama saja jelek Pak. Memang aslinya dibagi dengan N sigma XI kuadrat min sigma XI yang dikuadratkan. Nah, masukkanlah N-nya berapa? N-nya adalah 8. Kemudian dikalikan dengan 499 yang dikurangi dengan sigma XI 50 dikalikan 62 dibagi dengan 8 dikalikan sigma XI kuadrat 420 terus kemudian dikurangi dengan 50 yang dikuadratkan. Dari sini kita bisa dapatkan 892 dibagi dengan 860. Sehingga ini adalah sama dengan 1,0372. Nah, kita sudah dapat untuk nilai B-nya. A. A itu sama dengan Y bar min B X bar. Ya, yang tadi itu. Nah, sehingga kita tinggal masukkan. Y barnya berapa? 62 dibagi dengan 8. Ya, dikurangi dengan B-nya adalah 1,0372 ya, dikalikan dengan X bar. X barnya adalah 50/8. Nah, ini kalau kalian hitung itu sama dengan 1,2674. Nah, itu prosesnya untuk mencarinya. Ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Jadi kita buat dulu
Kita cari dulu XI kalikan YI yang ini, kemudian kita cari ini, nah, kemudian tinggal masukkan di dalam rumus. Masukkan dalam rumus baru ketemu. Nah, ini adalah garisnya, bentuk garisnya menggunakan metode tersebut. Nah, untuk menggambar garisnya bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan menentukan 2 titik misalkan ya. Titiknya ketika X sama dengan, saya pilih di X sama dengan 2 aja. Nah, X sama 22, masukkan berapa Y-nya. Oh, ternyata Y-nya sekitar sini titiknya. Terus kemudian saya cari lagi X sama dengan 10 misalkan. Ketemu Y, nilai Y-nya, masukkan aja X-nya 10. Nah, ketemu Y-nya adalah itu. Kita garis, ketemu di situ, baru kita garis. Seret gitu. Nah, di sini kok ada muncul R kuadrat. R kuadrat ini nanti yang disebut sebagai koefisien determinasi. Nanti kita bahas di materi selanjutnya ini. Nah, oleh karena itu kita sudah dapat tuh persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan, ini kebalik ya, 1,2674 ditambah dengan 1,0372X. Itu adalah persamaan regresinya. Jadi yang menjadi regresor, koefisien regresinya adalah 1,0372 ya. Jadi X itu mempengaruhi Y sebesar 1,0372. Oke, kalau kita gambarkan dari ketiga metode tersebut menggunakan garis ya, seperti ini. Kalau menggunakan freehand method ya tergantung dari titik yang dipilih, bisa macam-macam gitu kan. Nah, kebetulan tadi yang dipilih adalah yang titik yang itu, sehingga dia gambar yang hitam ini. Titik ini dengan yang titik ini kan tadi kebetulan yang dipilih. Nah, makanya bisa macam-macam ya. Bisa agak meleset, bisa agak dekat juga gitu. Atau agak dekat dengan titik-titik tersebut atau agak jauh. Nah, kalau menggunakan metode setengah rata-rata dengan MKT, kebetulan untuk data ini dia dekat ya, kebetulan untuk data ini. Tidak selalu nanti dia dekat ya, tergantung dari bentuknya, karena ini kan kalau kita lihat memang korelasinya tinggi dan dia memang menyebar di sekitar garis lurus gitu kan, garis linear. Makanya dia hasilnya juga hampir sama. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan dari koefisien regresi tadi? Ya, tentunya kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan nilai A, apa yang dimaksud dengan nilai B. Secara visual lebih mudah digambarkan dengan menggunakan ini. Ini loh nilai A. Nilai A itu adalah nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Ya. A. Jadi nilai intercept atau nilai ini ya, nilai A. Nilai interceptnya itu adalah nilai ketika X sama dengan 0. Masukkan aja X sama dengan 0. Maka kan yang diperoleh hanya ini aja kan. Nah, ini adalah nilai A. Ya, dia kalau di gambar garis lurus, garis regresinya tadi kalau diteruskan, ya, nah disinilah nilai A. Ya, kalau dia diteruskan. Ya, itu A yang disebut sebagai intercept. Jadi ketika X-nya 0, ya Y-nya segitu gitu. Atau nilai awal, ya, nilai awal, ya, nilai pijakannya lah. Jadi nilai awalnya. Itu untuk yang A. Jadi A itu adalah seperti itu. Nah, kemudian yang B. Yang B ini adalah gradien. Ya. Gradien dari nilai ini. Gradien dari garisnya, ya, gradien dari garis. Kemudian E-nya, nah kalau yang disebut E itu yang ini tadi. Selisihnya ini kan.
Nah, ini E yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang E6. Ini E6. Jarak ini adalah E6. Bentar. E6. Nah, ini kalau E7 sekian, E7, E8 gitu. Nah, itu untuk E dan apa namanya? Secara visual koefisien regresi dan E itu seperti itu. Nah, dari sini nanti kita bisa interpretasikan ya. A adalah titik potong dengan sumbu Y ya, disebut sebagai intercept atau konstanta. Konstanta A-nya itu ya disebut sebagai intercept atau konstanta. Dia perpotongan terhadap sumbu Y atau ketika X sama dengan 0 ya. Perpotongan dengan sumbu Y kan disebabkan karena X sama dengan 0. Kemudian B adalah koefisien regresi atau tadi disebut sebagai regresor. Dimaknai sebagai perubahan atau pertambahan atau pengurangan. Ya, perubahan itu bisa pertambahan dan pengurangan. Jadi kalau memang dia positif berarti dia penambahan, kalau negatif pengurangan. Nilai sebesar B pada Y ya. Nilainya sebesar B pada Y perubahan. Jika X berubah 1 unit ya. Jadi ketika X itu berubah 1 unit, maka Y akan berubah sekian unit. Kalau yang kasus tadi adalah Y akan berubah 1,0372 dari X ya. Kalau dia 1 unit ya. X-nya berubah 1 unit berarti Y-nya nambah segitu. X-nya berubah 2 unit ya berarti nambah 2 kali dari itu. Jadi ketika kita mempunyai koefisien regresi, nilai B-nya itu lebih dari 0 ya. Berarti kan positif ya. Kalau positif berarti kan tandanya positif. Jadi ketika positif, ketika X naik maka Y juga naik, ya kan? Jadi ketika X itu semakin besar, maka Y juga semakin besar. Ketika X membesar lagi menuju tak hingga, maka Y juga demikian. Itu kalau dia B-nya nilainya adalah positif, ya. Kalau B-nya negatif kurang dari 0, maka ketika X-nya meningkat, itu Y-nya akan menurun. Ya, semakin kecil. Ya. Semakin kecil itu ya negatif. Nah, kemudian X-nya meningkat lagi. Y-nya juga akan semakin negatif lagi. Dan sampai menuju ke tak hingga, Y-nya juga demikian. Dia akan negatif. Jadi ini artinya apa? Artinya adalah yang ini adalah searah ya, hubungannya itu searah. Kalau yang kedua adalah berlawanan arah. Ya, positif, negatif. Tadi yang disebut sebagai positif, negatif. Jadi koefisien regresi ketika dia positif, maka dia akan X yang meningkat akan menyebabkan Y yang meningkat juga. Ya, kalau negatif berarti X yang meningkat akan menyebabkan Y yang menurun. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan nanti sebagai prediksi ya. Kita bisa gunakan model regresi tadi itu untuk memprediksi nilai Y dari X yang kita ketahui. Tetapi X harus dilihat. X harus memenuhi domain dari X ya. Domain dari X apa? Ya data dari ya misalkan kalau data tadi itu data tadi apa? Biaya iklan ya. Biaya iklan. Nggak mungkin negatif kan biaya iklan, ya kan? Harus memenuhi domain dari X. Jadi biaya iklan itu bisa 0, bisa juga yang lebih dari yang positif ya. Nah, kalau 0 bagaimana? Ya kalau yang ini tadi interpretasinya, nah interpretasi dari intercept ya, ketika biaya iklan itu 0, maka penjualan tetap yaitu 1,2674 tetap ada, ya kan? Bagaimanapun kalau kita menjual barang ya, kalau mau menginterpretasikan dari intercept yang mau diinterpretasikan seperti itu. Jadi ketika X-nya 0, maka ketika biaya iklannya itu 0, maka hasil penjualan yang diperoleh adalah 1,2674. Ya. Itu kalau mau menginterpretasikan intercept. Tapi di dalam pemodelan umumnya yang kita interpretasikan adalah
koefisien regresi dari X, ya. Yang umum yang kita lakukan adalah menginterpretasikan dari koefisien regresi X. Artinya X itu berpengaruh seberapa kali terhadap Y. Berpengaruh apakah positif atau negatif terhadap Y dan seberapa kali nilainya. Ya. Oke. Kemudian nah, ada yang disebut sebagai koefisien determinasi. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk kepada koefisien determinasi. Ada dua hal yang bisa diinterpretasikan ya. Yang pertama adalah intercept atau konstanta, walaupun itu tidak umum dilakukan, tergantung kebutuhan sebetulnya, tergantung tujuannya, ya. Kalau yang seperti tadi bisa kita interpretasikan juga. Maksudnya tergantung kebutuhan itu gimana? Kalau misalkan saya ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, ya. Pertama adalah biaya iklan. Ya, saya hanya melihat di biaya iklan tersebut. Saya tidak melihat di intercept-nya. Nah, misalkan ya, kalau tujuannya seperti itu. Tapi kalau tujuannya itu untuk prediksi atau mungkin yang secara umum, maka kita juga bisa menginterpretasikan dari intercept. Karena intercept itu adalah titik potong terhadap sumbu Y atau ketika X sama dengan 0, maka kita bisa interpretasikan seperti tadi, bahwa ketika biaya iklan itu 0, maka penjualan yang diperoleh adalah sebesar 1,2 sekian-sekian itu tadi. Itu kalau mau menginterpretasikan intercept. Itu yang pertama. Nah, yang terpenting, yang kedua, yaitu kita menginterpretasikan koefisien regresi. Ya, koefisien regresi itu apa? Perubahan atau penambahan atau pengurangan nilai sebesar Y pada nilai sebesar B pada Y jika X berubah 1 unit. Jadi cara menginterpretasikannya bagaimana? Ya, kita bilang aja bahwa ketika X berubah 1 unit, maka akan menyebabkan Y berubah sebesar 1,0372 unit kali, ya. Itu untuk interpretasi dari koefisien regresi, ya. Ini dia itu ada perubahan ya. Nah, kita penambahan atau pengurangan kita lihat tandanya. Kalau dia positif berarti peningkatan. Jadi jika X berubah 1 unit, maka akan menyebabkan penambahan nilai Y sebesar 1,0372. Ya, itu interpretasinya. Jadi ada dua hal yang bisa diinterpretasikan dari model regresi. Yang pertama intercept dan koefisien regresinya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Nah, masuk pada koefisien determinasi. Bentar, kok kayaknya nggak enak nih, laptopnya tidur. Oke. Nah, masuk pada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu adalah ukuran yang mengkaji kemampuan model regresi memprediksi atau menjelaskan suatu hasil atau outcome dalam regresi linear. Lebih spesifik, dia disimbolkan dengan R kuadrat, ya, menunjukkan proporsi dari varian dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi linear dan variabel prediktor, ya. Jadi variasi dari variabel dependen tadi Y itu yang dapat dijelaskan oleh X atau variabel prediktor, ya. Misalkan nilai R kuadratnya, R square, umumnya disebut sebagai R square atau R kuadrat, itu
misalkan dia nilainya 0,98, artinya apa? Interpretasinya bagaimana? Artinya adalah 98% dari variasi itu keragaman nilai Y itu dapat dijelaskan oleh model dari variasi atau keragaman nilai variabel X, ya. Dan ini nilainya cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Nilainya itu ya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi ketika dia bisa menjelaskan mendekati 1 berarti tinggi, gitu kan. Jadi model kita itu cukup untuk melakukan prediksi. Lebih akan ketika kita mau memprediksi suatu nilai Y dengan menggunakan model itu, dengan menggunakan X yang diketahui, maka itu akan lebih dekat hasilnya daripada ketika R-square-nya rendah. Ya, daripada R-square-nya yang rendah. Nah, itu yang disebut sebagai cukup tinggi. Nanti minggu depan kita akan pelajari lebih mendalam lagi dengan contoh-contoh praktikumnya untuk koefisien regresi maupun koefisien determinasinya. Bentar. Oh, mana sih? Nah, bagaimana hubungan koefisien determinasi dengan koefisien korelasi persen? Rumusnya bagaimana untuk koefisien determinasi? Rumusnya seperti ini. Jadi dia adalah jumlah dari selisih, ya, selisih dari jumlah dari error dikuadratkan, ya, selisih dari y cap dikurangi bukan error, maaf, selisih dari nilai prediksi yang dengan rata-ratanya yang dikuadratkan, yang dibagi dengan selisih jumlah dari selisih nilai datanya terhadap rata-ratanya yang dikuadratkan, ya, itu R square atau R kuadrat. Rumusnya seperti itu. Sigma Y cap I dikurangi dengan Y bar, ya, dikuadratkan dibagi dengan sigma YI datanya. Kalau Y cap itu tadi ya, yang hasil dari A plus B dikalikan X, ya. Kalau YI ya datanya dikurangi dengan Y bar yang dikuadratkan. Nah, hubungan antara koefisien determinasi dan koefisien korelasi persen itu seperti ini, ya. Jadi R square atau koefisien determinasi itu adalah koefisien korelasi persen yang dikuadratkan. Ya, nilai dari koefisien korelasi persen yang dikuadratkan. Kalian bisa masukkan rumusnya, nanti bisa hasilnya seperti ini. Kalau misalkan Y cap-nya ini diganti dengan X, ya. Tapi ini untuk yang regresi linear sederhana. Yang hanya regresi linear sederhana saja, yang X-nya 1, ya kan? Nah, kalau yang berganda ya tidak seperti ini, ya. Ada rumusan yang lain, gitu kan. Ini hanya berlaku untuk regresi linear sederhana yang ada satu X variabelnya. Ada hanya satu variabel X-nya. Ya. Nah, secara umum nilai R kuadrat yang tinggi itu merupakan petunjuk bahwa model fit pada data. Modelnya bagus, ya, model fit, bukan bagus secara ini, ya. Bagus dalam artian dia bisa memprediksi data variabel responnya atau variabel dependennya lebih baik, gitu kan. Fitting itu lebih pas itu. Walaupun interpretasi kecocokan model, ya, tergantung pada masalahnya. Ya, walaupun interpretasi dari kecocokan model fit itu tergantung pada masalahnya. Jadi salah satu ini hanya untuk menunjukkan R-square yang tinggi itu hanya untuk menunjukkan bahwa model fit pada data, ya. Kemudian secara teoritis minimum R-square itu 0 karena regresi linear didasarkan pada tingkat kecocokan model, maka R-square diharapkan setinggi mungkin, ya. R-square lebih dengan 0, lebih besar dari 0, maksimal 1.
Tapi kalau 1 itu ya berarti bukan ini lagi. R square 1 itu jika apa? Ada yang tahu? Jika estimasi dengan nilai yang sebenarnya itu sama gitu. Ya, atau dia kejadian deterministik. Deterministik. Ya, Deterministik, tidak ada error. ya, karena tidak ada stokastiknya. Nah, disitulah kalau R square-nya sama. Tapi kan itu bukan ini lagi, bukan bicara apa namanya. Kalau memang seperti itu, kita nggak usah bicara regresi kan. Hanya menggunakan rumus matematis aja sudah bisa menyelesaikan atau memprediksi untuk menghitung nilai Y cap-nya atau prediksi dari Y-nya. Nah, itu kalau R-nya sama dengan 1. Oke. Itu ini rumusnya, kemudian hubungannya sudah. Lanjut ke apa lagi nih? Nah, hubungan antara koefisien regresi dengan koefisien korelasi. Jadi ada hubungan antara koefisien regresi itu yang B tadi ya dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ya korelasi persen ya, korelasi persen R dari XY. Jadi terhadap dari dua variabel tersebut. Nah, ini lagi-lagi kalau ini adalah regresi linear sederhana karena hanya dua variabel. Jadi dua variabel itu bisa dihitung koefisiennya dan juga bisa didapatkan koefisien regresinya. Nah, ternyata koefisien korelasi yang dikuadratkan dari X dan Y itu sama dengan koefisien dari dua model regresi yang dibalik. Secara matematisnya ini ya. Tapi bolehkah kita membuat seperti ini? Ya nggak boleh. Wong ini kan sesuai dengan teori. Kita membentuk satu model regresi tadi minimal menggunakan common sense, akal sehat kita kan. Minimal menggunakan itu. Kalau misalkan ini hanya untuk pembuktian secara matematisnya, bahwa secara matematis loh hubungan antara koefisien regresi B itu dengan yang koefisien korelasi itu seperti ini. Jadi koefisien korelasi yang dikuadratkan itu sama dengan koefisien regresi dari Y, variabel bebasnya adalah variabel tak bebasnya atau dependent variabelnya Y, variabel bebasnya X, dan dikalikan dengan B aksen. B aksen adalah koefisien regresi dari yang dibalik. Ya, ini dibalik. Nah, itu hanya untuk membuktikan secara matematis. Misalkan kita mempunyai data seperti ini. Nah, kita dapatkan untuk Y sama dengan model ini, kita dapatkan B-nya seperti ini, nilai B-nya. Kemudian kita balik modelnya seperti ini, kita dapatkan B aksen seperti ini. Nah, ini kalau dikalikan, maka dia menjadi R kuadrat. R kecil ya, R kecil atau koefisien korelasi yang dikuadratkan. Nah, sehingga kita tinggal dapatkan untuk R ini adalah akar dari ini. Kalau misalkan kita mau mencari berdasarkan ini. Berdasarkan dua model ini. Ini hanya untuk menunjukkan hubungan secara matematis ya. Tentunya kalau kita melakukan hal ini kan tidak boleh untuk yang ini. Oke. Selanjutnya. Oke, masuk pada latihan. Sebelum masuk pada latihan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak terkait dengan regresi linear sederhana? Silakan kalau ada pertanyaan. Mumpung ada kesempatan. Oke, sambil menunggu pertanyaan saya tunjukkan untuk yang Excel-nya ya.
ini lengkap ya? Ya, 35. Oh ya, untuk tugasnya ini kan nanti minggu depan itu kalian tanggal berapa sih minggu depan? Oh, hari Rabu ya. Hari Rabu nggak libur. Masih ada sesuai jadwal. Jadi tugasnya sebentar saya share dulu. Jadi tidak menggunakan data tinggi badan dan berat badan, tetapi menggunakan data yang kemarin kalian gunakan untuk menghitung korelasi. Sudah dapat kan? Kemarin datanya 2 variabel yang dihitung korelasinya. Kemudian gunakan 2 data tersebut untuk membuat regresi linier sederhana. Tentukan mana yang menjadi Y dan mana yang menjadi X. Boleh berdasarkan teori jika ada, atau berdasarkan penelitian terdahulu jika ada. Kalau tidak, paling tidak menggunakan logika, ya. Logika berpikir. Silakan nanti ditentukan dari 2 variabel tersebut, yang menjadi variabel Y adalah ini, variabel X adalah ini gitu. Nah, boleh pernyataan. Boleh saja kalian nyarinya gimana, Pak? Ya sudah, kalau kalian menggunakan misalkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, misalkan ya variabelnya kemarin, seperti yang dicontohkan, misalkan, cari saja, ketik aja di Google. Ya, hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, atau kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan. Nah, nanti coba dilihat mana yang beberapa pendapat orang juga bisa kita pakai gitu kan. Kalau kita memang tidak bisa menentukan mana hubungannya. Bahkan mungkin ada penelitian yang membahas terkait dengan modelingnya. Tapi biasanya umumnya penelitian-penelitian yang ada di internet itu bukan regresi linear sederhana, tetapi multiple. Ya, minimal itu ya multiple. Bahkan mungkin modelnya sudah ada yang nggak linear, dan mungkin juga modelnya menggunakan pengaruh spasial, mungkin modelnya juga multivariat yang lebih kompleks lagi gitu. Nggak apa-apa, yang penting dia itu mendefinisikan si variabel pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi variabel kemiskinan, misalkan seperti itu. Misalkan saja, tapi kalaupun nanti kalian tidak menemukan, kalian bisa menggunakan tadi akal sehat ya. Kemudian setelah ditentukan ya, tentukan Y dan X-nya, cari persamaan regresinya menggunakan metode setengah rata-rata. Freehand nggak usah, karena freehand nanti pasti hasilnya akan berbeda-beda setiap orang. Dan metode kuadrat terkecil, ya, OLS. Kemudian buat scatter plot dan garis regresinya untuk masing-masing model, masing-masing metode, dan bandingkan, ya. Dan kemudian interpretasikan hasilnya. Jadi yang ketiga adalah interpretasi hasilnya. Yang diinterpretasikan satu saja, yang OLS, yang kuadrat terkecil. Yang diinterpretasikan satu saja, yaitu yang metode kuadrat terkecil. Kan nanti kita dapatkan koefisiennya pasti berbeda ya, antara metode setengah rata-rata dengan kuadrat terkecil. Ya mungkin beda-beda tipis gitu kan. Yang satunya mungkin 1,2, satunya 1,5 misalkan. Untuk metode yang berbeda gitu. Nah, nanti yang diinterpretasikan yang metode kuadrat terkecil. Oke. Kalian kemarin sudah kerjakan kan untuk yang korelasi?
Makanya kemarin bagusnya, ya mungkin kalau ngambil provinsi menurut kabupaten kota lebih mudah karena jumlahnya kan nggak banyak. Ya, nggak apa-apa. Nanti, oh ya, satu lagi, hitung koefisien determinasi. Ya, hitung koefisien determinasinya ya. Oh, bisa sih. Oh, yang kalian lihat apa? Dari tadi ini ya? Yang koefisien regresi ya, bukan tugas ya? Latihan Pak, udah latihan tadi. Oh, latihan bukan yang ini ya tadi ya? Ya ini tadi Pak. Oh iya iya. Makanya nggak bisa di diedit di sini karena dia lagi aktif. Oke, pokoknya ditambahkan koefisien determinasi ya dari latihan ini ya. Datanya menggunakan datanya kalian masing-masing. Terus nanti digambarkan dan diinterpretasikan. Ada pertanyaan? Nanti ini kan gini, kalian kan ya nanti setelah minggu depan mungkin kita bahas. Kan cukup panjang, nanti ada libur kayaknya. Yang tadi tanggal 28 sampai tanggal berapa ya? Yang tanggal ya 28 sampai 30 kayaknya nggak ada kuliah. Bukan libur sih, nggak ada kuliah. Oke, nanti kalau kalian mau belajar Excel lagi, sampaikan saja. Kita belajar lagi untuk yang ini regresi, korelasi dan regresi. Coba saya tunjukkan sedikit aja deh. Nah, ini yang kemarin. Nah, oke, ini kan kemarin kita membuat scatter plot ya. Scatter plot dari dua variabel. Contohnya yang ini aja deh. Nggak bisa dihapus sih. Nggak apa-apa lah, ini. Nah, dari scatter plot ini sebetulnya kita bisa menambahkan garis regresinya dengan mudah dengan Excel. Kita tinggal klik sini, gambarnya, diklik kanan, add trend line. Nah, add trend line. Nah, trennya apakah modelnya linear, eksponensial, dan lain-lain itu kalau kita bicara regresi linear sederhana berarti linear. Kemudian kita pasangkan display equation on chart. Muncullah ini equation-nya. Ini persamaannya. Ya. Untuk yang ini kemarin pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ya. Kemudian kita bisa munculkan juga dari tren ini adalah R-square-nya. Ini loh R-square-nya sangat kecil. Kenapa? Karena memang nggak terlalu berhubungan kalau kita lihat dia gambarnya ya. Ini bisa garisnya itu miring begini, bisa dan lain-lain gitu. Itu kalau menggunakan Excel mudah sekali. Untuk membuktikan saja nanti data kalian coba diplotkan, kemudian dicari trend line-nya, rumus regresinya, dan dicari R-square-nya untuk membuktikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau ada data pencilan kayak kemarin Pak yang di minus gitu Pak, itu harus dibuang aja atau dimasukkan juga Pak? Masukkan aja, jangan dibuang dan jangan dicari. Ini bukan korelasi ya, ini kan regresi. Jadi nggak perlu kita rankingkan ya, nggak perlu kita rankingkan.
ya, nggak perlu dirankingkan, nggak apa-apa dimasukkan aja, nanti kita lihat hasilnya. Untuk awal ini kita masukkan saja, apapun kondisi datanya masukkan. Nah, jadi kalaupun ada outlier ya masukkan aja, nanti bagaimana dia mengefek, yaitu bagaimana dia menyebabkan hasil dari garis regresinya. Oke. Dan nanti bukan yang ranking ya, yang diregresikan, itu bukan yang data ranking, tetapi data yang sebenarnya. Kenapa? Karena nanti dibandingkan dengan koefisien korelasi dari person. Person kan bukan ranking, bukan rank Spearman. Ini adalah nilai dari koefisien regresi dari yang nilai sebenarnya ini. Tapi ini ya, diasumsikan bahwa ini bukan ranking, tapi nilai sebenarnya. Kan kebetulan kemarin ini datanya yang digunakan diagram plotnya ini, diagram pencarnya ini kan kemarin untuk yang ranking. Saya kok nggak bisa ngapus sih? Kenapa nggak bisa diedit ya? Ya, intinya begitu. Kalau kita punya plot, nanti kita tinggal klik kanan untuk memunculkan trendline-nya. Klik kanan, terus kemudian dimunculkan trendline. Setelah trennya muncul, baru kita set apakah dia mendisplaykan equation-nya dan R-square-nya di sini. Nah, dari sini kita bisa bandingkan hasil yang kita punyai. Hasil yang kita hitung sendiri dengan cara dengan menggunakan rumus. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Gia. Kalau nanti ditemui ada 3 data yang angkanya sama, berarti di rank-nya nanti tinggal di rank biasa dulu, baru dijumlah, dibagi 3 gitu, Pak. Apa gimana? Yang untuk tugas yang mana? Korelasi atau yang regresi ini? Kalau di regresi ini nanti kan, oh ya, kalau yang di regresi nanti tidak perlu di ranking ya. Di regresi itu datanya tidak ada ranking-rankingan. Nah, yang kemarin itu kalau datanya memang ada korelasi untuk yang korelasi rank Spearman ya, yang untuk menghitung rank Spearman, kalau ada 3 ya seperti itu. Nanti dia dijumlahkan dan dibagi 3. Oh, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Itu untuk tugas yang korelasi ya. Kalau yang regresi tidak perlu seperti itu. Karena regresi ini kan menggunakan data yang sebenarnya, bukan data yang hasil rankingan. Makanya tadi pembandingnya adalah koefisien korelasi dari person. Ada pertanyaan yang lain? Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk Microsoft 2013 itu nggak ada format trendline kan Pak? 2013 ya? Tinggal diklik kanan sini, klik kanan datanya. Add Klik kanan. Trendline nggak ada di mana ya Pak? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Itu saya harus ngecek deh. Nanti saya coba dulu ya. Saya lupa. Kemungkinan nanti bisa menggunakan yang kemarin, data analis. Ya. Siap. Coba data analis. Nah, di sini ada regresi. Tapi saya coba dulu deh, saya lupa kalau 2013 bisa nggak? Kalau kayaknya sih bisa kok. Ini nanti masukkan Y, masukkan X. Nah, ini ada line fit plot. Nanti kalian coba-coba ya, yang ada di data analis. Nanti kita praktekkan lah ya untuk pertemuan selanjutnya. Sambil nanti pertanyaannya Mufki nanti saya coba di Office 2013. Seharusnya sih bisa kok, seingat saya. Tapi saya lupa, saya sudah nggak pakai itu soalnya. Ada di laptop yang lama, kayaknya bisa nanti saya buka. Oke, ada yang pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian kalau nggak ada ya. Nanti tugasnya sampai hari minggu depan lah.
Kan tinggal melanjutkan aja. Jadi dijadikan satu aja nanti. Dijadikan satu dengan tugas yang korelasi. Jadi setelah bahas korelasi, bahas regresi. Ya, jadikan satu aja, berlanjut. Dengan data yang sama, yang kalian pilih. Gimana? Rahma, Randi, Giani? Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Gede? Saya suka kayaknya gede. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Ya, nanti apa namanya, minggu depan kita lanjutkan lagi. Masih mungkin bahas terkait regresi nanti. Lebih kepada praktikumnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu untuk semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tutup dulu. Salam. Sama-sama. Pak. Ya, saya tutup ya.